Terus Kang Mas Dipati mau ngapain? Jadi bupati, anak ndak ada di rumah. Terus kebahagiaan macam apa yang dicari? Dan akhirnya Bupati Wilotekto menyesali telah membuat Rasa Wulan ikut meninggalkan Kadipaten Tuban. Romo Raden Said siap menjadi wali karena sekarang sudah jelas akhirnya mereka dinikahkan dan hidup tentram. Sunan Kalijaga tetap memilih syiar agama di tanah Jawa daripada menjadi bupati di Kadipaten Tuban. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan Raden Said atau Sunan Kalijaga. Langsung aja kita tanyakan ke Bopo Sutrisno tentang kisah tersebut. Bopo Sutrisno, ini saya dan teman-teman ingin diceritakan tentang kisah perjalanan Raden Said atau Sunan Kalijaga, Bopo. Tolong Bopo ceritakan, Bopo. Ya, tentunya pakai kata insya Allah dulu ya, Mas Ari Bayu. Perkenankan saya menyapa teman Mas Ari Bayu yang hadir di studio di kesempatan ini dan teman-teman Napak Tilas Budaya Nusantara yang selalu eksis bersama dengan Mas Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Mas Ari Bayu tanya tentang kisah seorang Raden Said atau Sunan Kalijaga. Ya. Nah, tentu ini berkaitan dengan perjalanan beliau dalam syiar agama. Ya, nah, dalam hal ini saya akan mengambil kisah Sunan Kalijaga yang sungkem. Ya. Ini yang sungkem ya, Kalijaga sungkem dalam hal ini. Dulu Mas Ari Bayu di Kadipaten Tuban, Adipati Wilotekto itu selalu dimarahi istrinya. Biasa naluri seorang ibu, Mas. Marah pada seorang suami, walaupun seorang bupati bagaimanapun adalah kodratnya sebagai suami. Nah, ketika itu Raden Said diusir dari Kadipaten Tuban. Mengenai permasalahannya, banyaknya laporan kerusakan di Kadipaten Tuban yang seharusnya seorang bupati memberikan perlindungan pada rakyatnya, namun Kadipaten Tuban geger, banyak wanita yang hamil, banyak perampokan. Pokoknya kejahatan-kejahatan di bumi Tuban di bawah pimpinan seorang Bupati Wilotekto itu tidak lain tidak bukan menurut telik sandi ditimbulkan oleh seorang bernama Raden Said. Nah, karena apa? Tentu ada sebagian orang yang memanfaatkan keadaan. Suatu contoh, memang Raden Said itu mencuri harta benda dari Kadipaten Tuban dibagikan, namun orang yang tidak suka, Mas, justru menggunakan hal itu dalam kesempitan. Jadikan kesempatan dalam kesempitan. Dia mencuri pakai dirinya sendiri, dia menjarah untuk dia sendiri. Dan dia menyukai wanita, cewek perawan, dirusak atas nama dia sendiri. Membuatlah marah seorang Bupati Wilotekto dan diusirlah seorang Raden Said dari Kadipaten Tuban. Kepergian seorang Raden Said diikuti oleh adiknya Rasa Wulan, yang mana tidak bisa pisah dengan kakaknya. Ini, Mas, ketika Rasa Wulan meninggalkan Tuban yang mencari kakaknya tadi, ketemulah dengan pemuda
Siapa Bu? Nah, bernama Supo. Ya, bernama Supo. Ya. Supo itu ternyata ketemu dengan Wulan. Nama Rasulullah dibuang, tinggal Wulan itu saja karena ingin dia tuh nyamur laku. Jangan sampai ada yang tahu kalau dia itu adalah anak bupati. Dia memakai nama Wulan. Ketemulah dengan tadi saya sampaikan Supo. pemuda yang bernama Supo. Nah, Supo itu sedang berguru pada Raden Syahid. Nah, ini kan sudah jadi wali nih. Ya, jadi wali ya. Kita ambil cerita ini, seorang Raden Syahid sudah jadi wali, mempunyai murid bernama Supo. Nah, ketika Supo menyukai seorang Wulan, ya sebetulnya Wulan tidak menolak secara langsung, Mas. Namun dia mengakui bahwa sebetulnya apa yang saya cari belum ketemu, maka dari itu saya tidak akan menuruti kemauan seorang Supo. Lah ditanyai, mencari apa kamu yang kamu cari? Mencari kakak saya yang meninggalkan rumah. Tidak mengatakan kalau itu mengenai Raden Syahid. Lah ditolaknya seorang Supo ini wadul sama Raden Syahid. Maaf, Kanjeng Sunan Kali. Kalau muridnya manggilnya kan Kanjeng Sunan Kali. Nah, maka jadi kalau manggilnya Syahid tentu Wulan sudah tahu. Karena sedangkan Supo sendiri tidak tahu kalau Raden Syahid itu ya Sunan Kalijogo, kan tidak tahu gitu. Nah, maaf Kanjeng Sunan Kali, saya menyukai seorang wanita bernama Wulan. Nah, Wulan ini saya beristri tapi dia masih menolak. Nah, terus akhirnya Sunan Kali minta diketemukan dengan seorang Wulan tadi dan diberi doa-doa agar Wulan itu mau menerima perasaan seorang Supo. Nah, setelah ketemu, Mas, ternyata Wulan ketemu sama Raden Syahid langsung dirangkul. Nah, tahu toh, langsung dirangkul. Lah, Supo marah. Loh, gimana ini? Katanya dikasih doa-doa untuk saya agar disukai oleh Wulan. Kok malah Wulan ngerangkul sama Raden seorang Sunan Kalijogo. Lah dibanyoli oleh seorang Raden Syahid. Loh, kamu kan tak kasih doa. Dan saya yang punya doa tentu mandi saya. Ya, gitu. Nah, itu candaan saja. Namun Supo menganggap itu serius. Gini ya Supo, apa kamu serius menyukai Wulan? Dijawab, ya, saya menyukai Wulan. Nah, ketahuilah, Wulan kalau kamu memperistri harus ada wali. Nah, sedangkan walinya itu siapa? Tidak mungkin tidak ada di rumah. Lah oleh Supo minta tahu sama Sunan Kalijogo. Maaf Romo Sunan Kali, kalau memang Wulan tidak ada orang tuanya karena jauh telah meninggalkan rumah, lalu siapa yang bisa jadi wali? Oleh Romo Sunan Kalijogo matur, yang bisa jadi wali adalah kakak kandungnya laki-laki. Namun tidak mengatakan kalau dia itu kakaknya seorang Wulan itu. Lah diminta untuk bersabar, bantulah Wulan mencari kakaknya. Ini masih disembunyikan ya. Nah, kamu harus benar-benar kalau memang betul-betul menyukai seorang Wulan, kamu harus berusaha mencari siapa kakak dari Wulan. Nah, tapi dikasih tahu hanya sekilas saja. Namun jangan khawatir, suatu saat kalau memang jodoh, kamu akan menjadi suami dari Wulan. Loh, kan nggak ketemu orang tuanya, saya yang akan menjamin. Nah, karena apa? Sama dengan saya siap jadi walinya. Kan nggak tahu Supo itu. Nah, dan sampai sekarang Supo itu jadi murid Sunan Kalijogo, punya nama Empu Supo. Nah, lain tempat lagi di Kadipaten Tuban. Ya, Hati Wilotekto yang ditinggalkan seorang Raden Syahid tadi yang dimarahi istrinya, membuat seorang Adipati Wilotekto tidak sowan ke Mojopahit. Nah, kan adat istiadatnya bupati harus sowan ke Mojopahit karena bawaan. Secara kebetulan memang siapa istri dari Bupati Wilotekto, Bupati Tuban adalah anak dari Prabu Brawijaya, anak dari selir ya toh. Berarti seorang Bupati Wilotekto adalah menantu Brawijaya. Nah, di saat marahnya itu, Mas, seorang istri Bupati Wilotekto yang marah terhadap suaminya yang telah mengusir, sudah minta maaf, maafkan saya Diajeng. Kalaupun Kang Mas, kalaupun anakmu meninggalkan rumah, monggo, itu kebijaksanaan sampean sebagai bupati memberikan keadilan, mengusir seorang anak yang bersalah. Namun, apa salah Rasulullah yang ikut meninggalkan rumah? Terus Kang Mas Dipati mau ngapain? Jadi bupati, anak tidak ada di rumah. Terus kebahagiaan macam apa yang dicari? Dan akhirnya Bupati Wilotekto
menyesali telah membuat Rasulullah ikut meninggalkan Kadipaten Tuban. Lah, di saat itu Mas, di saat pusing memikirkan anaknya yang tidak ada di rumah, yang meninggalkan rumah, Rasulullah dan Raden Said, datanglah utusan dari Majapahit, ya, yang bernama Bondan Puspajantu. Oh, Bondan Puspajantu ya. Ya, Bondan Puspajantu itu adalah anak dari Brawijaya dari garwa-garwa yang lain. Nah, Bondan Puspajantu ini memberikan teguran pada seorang Bupati Wilotekto, kenapa kamu Paman Dipati tidak sowan ke Majapahit. Nah, mengatakan kalau tidak bisa sowan bukan balelo, tapi karena masih pusing memikirkan keadaan di Tuban, istrinya yang sering kaget, sering nangis karena ditinggalkan Raden Said dan Rasulullah. Ini membuat utusan dari Majapahit memaklumi. Ya, namun yang utusan yang kedua, perintah yang kedua, selain istilahnya ngecek kesetiaan seorang Dipati Wilotekto, ada berita. Apa? Ada berita kalau di area atau Lalat dan Majapahit, salah satu titik wilayah yang mana ada perkembangan agama Islam, yang mana guru ngajinya adalah Raden Said, sedangkan Majapahit saat itu masih menganut bukan Islam, gitu. Kita tidak boleh memberikan salah satu nama agama, tapi kita kasih nama selain Islam. Nah, ketika penyebaran agama yang disampaikan Raden Said terdengar Prabu Brawijaya marah. Gimana ini? Sudah tidak sowan ke Majapahit Bupati Wilotekto, ditambah lagi ada penyebaran agama baru menurut Prabu Brawijaya, tidak lain adalah Raden Said anak Dipati Wilotekto. Nah, akhirnya Bupati Wilotekto diminta datang ke Majapahit, untuk mempertanggungjawabkan satu perbuatan Raden Said yang dianggap menyebarkan agama baru bagi sang Prabu Brawijaya. Akhirnya atas perintah itu, seorang Bondan Puspajantu bersama dengan itu jadi perselisihan. Karena apa? Ya, saya akui saya salah. Saya salah telah tidak sowan ke Majapahit. Namun kan saya mengakui kalau saya tidak balelo karena dikarenakan anak saya tidak ada di rumah, saya rewel. Namun kalau disuruh bertanggung jawab atas siarnya agama yang disiarkan oleh Raden Said Tosan Kalijaga, Bupati Wilotekto menolak. Ya, jadi perselisihan dan perselisihan perang kecil itu, karena perang itu utusan lah ya. Di saat perang itu Mas, kalahlah Bondan Puspajantu dan akhirnya datang niat mencari saudaranya yang bernama Bondan Kejawen yang saat itu berada di wilayah Tarup. Nah, Tarup ya. Nah, siapa tahu Tarup itu adalah Ki Ageng Tarup. Lah, oleh Bondan Puspajantu menemui kakaknya yang bernama Bondan Kejawen. Lah, sebelum ketemu sama Bondan Kejawen, ternyata di Tarup ketemulah Bondan Puspajantu dengan gadis yang cantik jelita bernama Nawangsih. Nah, Nawangsih sekali melihat Nawangsih, Bondan Puspajantu langsung jatuh hati dan ternyata ditolak oleh Nawangsih. Lah, mengenai apa alasan kok Nawangsih menolak seorang Bondan Puspajantu, anak Raja Majapahit, tentu Mas Ari Bayu ada pertanyaan besar. Seorang Nawangsih, anak Ki Ageng Tarup kok menolak dicintai, padahal ganteng, cakep, anak raja kok ditolak. Penasaran Bapak. Tapi sebelum Bapak jawab, silakan diminum dulu kopinya Bapak. Iya, makasih Mas Ari. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran kenapa ditolak, tapi sebelumnya kita minum dulu. Itu alasannya apa, Bapak? Nah, gini Mas, alasannya gini Mas. Karena kesetiaan seorang Nawangsih. Karena Nawangsih walaupun belum jadi istri orang, namun sudah ada orang lain yang mau memperistrinya. Nah, Bondan Puspajantu kan tidak tahu siapa laki-laki itu, sudah batalkan saja. Jadi saking cantiknya itu loh Mas, saking cantiknya Nawangsih. Semula niat dari Bondan Puspajantu datang ke Tarup itu bukan niat lupa toh. Niatnya untuk menemui Bondan Kejawen lupa setelah melihat Nawangsih tadi. Nah, karena apa? Nawangsih tadi anak bidadari, anak bidadari Nawang Wulan, anak dari Ki Ageng Tarup dan Nawang Wulan. Lah,
ketika ditanya, kenapa kamu menolak lamaran saya? Sedangkan saya anak raja. Dijelaskanlah oleh Nawangsih dan tidak percaya, lalu larilah yang Nawangsih dan disampaikan oleh Ki Ageng Tarup bahwa calon istri atau calon suami dari Nawangsih adalah Bondan Kejawen. Siapakah dia? Adalah kakak dari Bondan Puspojanto. Seketika itu Bondan Puspojanto tidak berani mengutarakan isi hatinya, bahkan merestui kakaknya. Dahlah, lanjutkan saja, saya yang mengalah. Karena bagaimanapun kakak kandung itu tentu lebih dewasa dan untuk ukuran kegantengan 11-12. Akhirnya terjadilah hajat dari semula, yaitu kembali ke niat datang ke Bondan Kejawen mengatakan bahwa terjadi sesuatu di Kadipaten Tuban. Dan oleh Bondan Kejawen menyanggupi akan membantu melerai hati seorang Adipati Wilotekto. Namun sebelum pergi ke Tuban, dinikahkanlah dulu Bondan Kejawen dengan Nawangsih. Ya, pernikahan Nawangsih dan Bondan Kejawen konon, ya toh, karena sudah ada perjanjian, jikalau anak dari bidadari Nawang Wulan menikah, maka yang ngerik, tahu ngerik mas? Ngerik itu istilah dalam adat Jawa, nganten lanang, nganten cewek kalau menikah itu dicukur rambutnya sedikit, itu syarat, sebagai syarat. Tidak boleh orang lain, harus Betari Nawang Wulan sendiri, dan untuk mengundang Nawang Wulan harus membakar merang ketan ireng. Nah itu Ki Ageng Tarup akhirnya melaksanakan ritual itu. Datanglah bidadari Nawang Wulan sebagai istilah sekarang dukun rias, itulah, tukang rias itu loh Pak. Nah, jadi suami istri antara Bondan Kejawen dan si Nawangsih tadi. Lalu setelah itu diajaklah ke Majapahit untuk menjalankan perintah Prabu Brawijaya menemui seorang Adipati Wilotekto yang ada di Tuban. Nah, setelah sowan ke Mojopahit, karena bagaimanapun mertua ya dari seorang Bupati Wilotekto, akhirnya datang ke Mojopahit dan mengakui dan minta maaf. Saya mengakui tidak sowan di Mojopahit beberapa bulan. Karena apa? Kegundahan itu Romo Prabu Brawijaya. Dan Brawijaya memaklumi, namun tetap minta tanggung jawabnya ya, untuk menelusuri siapakah kok berani-beraninya Raden Said Syiar Agama. Akhirnya dengan kesanggupan seorang Bupati Wilotekto meninggalkan Mojopahit, tidak langsung pulang, bahkan mencari tempat di mana seorang Raden Said dianggap menyiarkan agama baru. Akhirnya ketemulah seorang Raden Said dengan Bupati Wilotekto. Namun sebelum tentu marah terlebih dahulu mas. Karena apa? Marah karena dianggap salah oleh Prabu Brawijaya yang dianggap menyebarkan agama baru tadi. Namun seorang Said, Raden Said tadi ya, tetap tidak mengurangi unggah-ungguhnya sebagai anak untuk berbakti pada orang tua. Perkenankan Romo, silahkan Romo hukum mati saya, namun perkenankan saya ingin sungkem di telapak kaki Romo Adipati Wilotekto. Akhirnya setelah sungkem itu baru menjelaskan, maaf Romo, sekarang saya sudah diangkat menjadi wali di Demak Bintoro, dan saya oleh Romo Sunan Bonang diberi nama Sunan Kalijogo. Karena saya waktu bertapa di pinggir kali, oleh para wali saya dianggap Sunan, dan Raden Said adalah saya adalah Sunan Kalijogo. Untuk itu Romo, saya mohon maaf dan perkenankanlah saya menyiarkan agama dengan syarat saya tidak akan memaksa orang lain untuk memeluk agama saya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akhirnya dengan perasaan ngelenggono, kangen yang tidak terbendung lagi, sekalian ketemulah antara Raden Said dengan ibunya, dengan orang tuanya, sekaligus Rasa Wulan, yang Wulan tadi dinikahkan dengan Supo, dan janji Raden Said terhadap Supo, kalau memang tidak ada Romo, Raden Said siap menjadi wali. Karena sekarang sudah jelas, akhirnya mereka dinikahkan dan hidup tentram. Sunan Kalijogo tetap memilih syiar agama di tanah Jawa daripada menjadi bupati di Kadipaten Tuban, yang seharusnya
secara otomatis sebagai pewaris di Kadipaten itu. Nah, demikian tadi Mas Ari Bayu kisah tentang perjalanan Sunan Kalijogo, dan mungkin suatu saat akan saya sampaikan kisah-kisah yang lain tentang yang berkaitan dengan Sunan Kalijogo. Ini jadi saya ya, kisah Kalijogo Sungkem, dan inilah perjalanannya. Kurang lebihnya, kalau ada versi yang lain saya mohon maaf, dan saya pribadi meyakini pendapat orang lain tentang kisah ini belum tentu salah, dan saya yakin saya belum tentu benar. Marilah kita jadikan sebagai inspirasi dan jadikan kita sebagai pertimbangan, namun bukan jadikan perbedaan awal dari perpecahan. Terima kasih Mas Ari Bayu. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya, dan ketidaksengajaan maupun segala dari kata-kata saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Bapak Sutrisno. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara. Diminum dulu apa?